Hai everyone, balik lagi dengan Natasha di episode Live in Korea. Nah, hari ini tuh udah hari keempat aku kuarantin di Korea karena kan aku baru balik dari Indonesia ya. Banyak banget teman-teman di Instagram yang nanyain ke aku karena sistem kuarantin di Korea tuh kayak apa, biayanya berapa, berapa kali, makannya gimana. Nah, bagi kalian yang penasaran, aku bakal bahas di video kali ini. Jadi jangan lupa untuk stay tune sampai akhir video hari ini, oke? Aku bakal jelasin nih dari awal pas aku masuk Korea prosedurnya kayak gimana sampai sekarang sudah sampai di apartemen untuk kuarantin itu kayak gimana semua prosesnya. Tapi maafin aku karena nggak ada vlognya karena saat itu juga aku bobo koper, hektik banget, ribet banget, jadinya aku nggak sempet ngevlog. Tapi aku bakal ceritain sejelas-jelasnya di video kali ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang udah pernah ke Korea sebelumnya, pasti tuh kalian tahu setelah kita mendarat, sebelum ke imigrasi itu ada counter untuk cek kesehatan. Tapi biasanya itu kalau sebelum corona itu tinggal lewat aja. Nah, bedanya kali ini karena harus kuarantin dan ada covid juga, kita di situ harus nyerahin yang namanya health certificate. Dan di health certificate itu tertera identitas kita tentu aja, dan juga negara mana aja yang sudah kita kunjungi sebelum ke Korea, dan juga apakah kita mempunyai gejala-gejala seperti demam, pilek, batuk, ataupun sesak napas. Dan health certificate itu harus kita serahkan ke petugas di counter health check itu. Setelah itu kita akan disuruh untuk download aplikasi, dan aplikasi ini dibagi dua. Yang pertama adalah Self Quarantine Safety Protection Korea. Aplikasi ini ditujukan untuk warga negara Korea dan juga untuk foreigners yang stay long term, alias foreigners yang sudah punya Alien Registration Card. Dan yang kedua ini adalah Quarantine Report Self-Diagnosis. Ini ditujukan untuk foreigner yang stay short term dengan business visa atau visa kunjungan keluarga. Nah, karena aku udah punya Alien Registration Card, jadi yang aku download adalah Self Quarantine Safety Protection Korea. Setelah download aplikasinya, nanti kita akan diminta untuk isi ID dari PIC yang akan bertanggung jawab untuk kita selama kita kuarantin, dan juga kita akan diminta untuk isi data diri seperti nama, tanggal lahir, nationality, nomor paspor, dan juga tempat di mana kita akan kuarantin. Setelah itu kita akan diajari untuk cara mengisi self diagnosisnya bagaimana. Nanti aku akan kasih lihat kalian self diagnosisnya gimana. Dan setelah itu baru kita lewat ke counter imigrasi, tapi belum imigrasi. Jadi di sana sebelum imigrasi kita akan masuk ke satu counter di mana kita akan diterbitkan surat kalau kita disuruh untuk kuarantin. Jadi setelah dapat surat itu, kita baru bisa masuk ke imigrasi, cek paspor dan segala macam, baru keluar ke baggage claim. Nah, setelah ke baggage claim pula, kita tuh akan diarahkan ke exit yang khusus untuk x-ray baggage kita. Dan setelah keluar pun kita akan diarahkan ke satu counter untuk kita milih mau pulang menggunakan shuttle bus, atau naik taksi, atau naik call van. Nah, call van ini tuh kayak taksi jumbo gitu deh. Aku tadinya sebenarnya mau naik bus karena itu yang paling murah, jujur. Kalau nggak salah harganya itu 13 atau 16 ribu won untuk sampai ke tempat aku. Tapi saat itu aku keluar sama beres itu sekitar jam 10 atau setengah 11, dan busnya baru ada jam 1 seingat aku. Jadi kayak ngapain gitu loh aku nunggu di bandara selama itu. Makanya akhirnya aku mutusin naik taksi, walaupun jujur mahal banget. Naik taksi itu aku kemarin 80 ribu won kalau nggak salah. Jadi sama taksinya itu dianterin sampai rumah, sampai depan apartemen. Dan kalau misalnya sebenarnya mau, bisa juga dianterin ke si puskesmas atau bogonso untuk swab test. Karena setelah masuk Korea kita diwajibkan untuk swab test dalam jangka waktu 3 hari. Jadi either hari pertama, hari kedua, hari ketiga nyampe itu harus swab test sekali aja. Terserah kalian mau kapan. Tapi paling enak sih ya sekalian aja gitu pas nyampe biar nggak ribet gitu kan ya. Sebenarnya tadi mau dianterin sama supir taksinya ke Bogonso itu, ke puskesmas untuk swab test, tapi udah mau jam makan siang, jadi akhirnya aku pulang dulu ke apartemen beres-beres, dan setelah jam makan siang baru akhirnya swab test. Dan jujur swab testnya sakit banget guys. Yang di puskesmas tuh jauh lebih sakit dibanding yang aku swab di rumah sakit sebelum aku balik ke Indonesia. Jadi bener-bener kayak ditusuk, diputer, ditekan itu sakit banget. Serius, aku sampai kayak sakit banget gitu loh. Jadi kayak ya tapi mau gimana gitu kan ya. Terus udah masuk sini, masuk lagi yang sebelah sini gitu kan. Nah, setelah swab test ya aku balik ke apartemen lagi dan mulai kuarantin. Jadi sebenarnya peraturan awalnya itu kita harus swab test kan
dalam 3 hari itu. Setelah itu kita kuarantin 14 hari, walaupun hasilnya udah negatif sekalipun kita tetap harus kuarantin. Dan di hari ke-14 saat paginya kita bisa hubungin PIC-nya kalau kita sudah selesai kuarantin. Kalau dia sudah bilang oke, maka kuarantin kita selesai. Tapi ternyata besokannya saat hari kedua aku kuarantin itu aku didatangin sama petugas dari distrik tempat aku tinggal. Dan dia tuh datang bilang katanya ini ada peraturan baru. Jadi sebelum kuarantinnya selesai, sebelum kuarantin kamu bisa dibebaskan, kamu harus swab test sehari sebelumnya. Jadi di hari ke-13 itu harus swab test, dan aku dikasih surat gitu untuk swab test di tanggal 19, karena tanggal 20 harusnya aku selesai kuarantin. Jadi 19 pagi aku harus ke puskesmas, ke Bogonso yang sama untuk swab test, dan ketika hasilnya keluar negatif bisa hubungin ke staff tersebut, dan saat itu pula kita bisa bebas kuarantin tanggal 20 di siang harinya. Si petugas itu selain memberitahu kalau misalnya aku harus swab test lagi, aku juga dikasih kayak kit gitu. Tada! Nah, aku dikasih kit seperti ini. Ini tuh tulisannya jaga Gyungni Wiseng Kit. Jadi ini self monitoring sanitary kit. Ini isinya apa aja? Sekalian ya kita buka. Bisa lihat nggak kalian? Nih, jadi di sini itu ada si hand sanitizer. Terus ada juga ini kayak medic solution eye. Jadi ini kayak buat sterilin barang-barang. Terus ada juga satu set masker, ada plastik sampah, terus juga ada si ini kayak termometer gitu sebenarnya, tapi aku bingung cara pakainya gimana karena ini tuh unik banget guys. Aku nggak tahu ini cara pakainya gimana, tapi pokoknya ini katanya si termometer. Ini tuh plastik sampahnya khusus gitu buat yang hazardous, yang bahaya istilahnya gitu. Jadi aku dapat kit ini dari distrik tempat aku tinggal. Sebenarnya aku pernah lihat ada satu teman kantor aku yang juga kuarantin dan dari distriknya dikasih makanan gitu loh, kayak tuna, instant noodles, ramyeon gitu. Tapi aku nggak dapat dari distrik tempat aku tinggal. Sedih. Ya, jadi aku nggak dapat. Aku dapatnya si self monitoring sanitary kit ini aja gitu. Sekarang ini udah jam 2:30, makanya kayaknya udah waktunya juga untuk aku masukin self diagnosis ke aplikasinya. Sebelum aku tunjukin kalian aplikasinya, aku mau ukur suhu tubuh aku dulu buat tahu suhu tubuh aku berapa, karena itu nanti akan dimasukkan ke aplikasinya. Aku udah selesai. Suhu aku 36,0. Dan ini nanti akan dimasukkan ke self diagnosis di aplikasi yang tadi aku udah bilang. Ini aku mau kasih lihat kalian aplikasinya tuh seperti apa. Bisa kalian lihat di sini. Jadi di sini itu bulatannya warna merah, tandanya kita sudah bisa masukkan self diagnosis, karena kan harus 2 kali ya, pagi sebelum jam 10 dan siang sebelum jam 4 sore. Nah, kalau misalnya kita sudah masukkan, nanti ini akan berubah jadi warna biru. Sekarang kita coba klik dulu. Ini bahasa Korea sekarang, tapi kalau misalnya kalian kurang nyaman dengan bahasa Korea, bisa aja kalian pilih bahasa Inggris atau bahasa lainnya saat kalian download aplikasinya. Di sini tuh ditanyain apakah kalian ada demam. Karena aku tidak demam, tadi kan 36 ya. Jadi ini suhunya aku masukin 36,0. Terus apakah ada batuk? Aku nggak ada batuk, jadi aku jawab tidak. Terus juga apakah ada sakit tenggorokan? Tidak. Apakah ada sesak napas? Aku juga jawab tidak, karena emang aku sehat-sehat aja, aku tidak merasakan keluhan apa-apa. Jadi ya jawab sejujur-jujurnya aja pokoknya self diagnosis itu. Setelah itu kita bisa submit, oke, confirm, dan berubahlah jadi biru. Nanti melalui aplikasi ini keberadaan kita itu kan di-track langsung, dan aplikasi ini connect langsung dengan PIC yang bertanggung jawab atas kuarantin kita dari district office yang kemarin datengin aku itu. Dan kalau misalnya kita keluar, itu akan langsung ada alarm di HP PIC-nya juga. Jadi saat kita melanggar, itu akan langsung didatengin polisi dan segala macam. Pokoknya akan heboh banget, drama banget. Makanya ya di negara orang taat-taat aja lah ya, jangan macam-macam gitu. Dan kemarin juga staff dari district office itu ngingetin aku supaya HP akan selalu nyala, karena kalau HP-nya mati akan terjadi hal yang sama, polisi datang dan segala macam gitu. Makanya harus inget-inget untuk nge-charge HP. Dan juga self diagnosis itu nggak boleh ke skip sama sekali. Jadi bener-bener harus 2 kali sebelum jam 10 dan sebelum jam 4 sore itu harus diisi sehari 2 kali itu.
kemarin juga ada yang nanya sama aku, Kak, kalau lagi kuarantin makannya kayak gimana, ditanggung pemerintah kah? Enggak guys, aku kan self kuarantin, jadi semua aku tanggung sendiri. Kebetulan kemarin sebelum balik ke Indonesia kan aku udah tahu kalau balik ke sini bakal kuarantin, jadi aku tuh udah stok banyak makanan instan karena di Korea tuh banyak yang kayak nasi sama sayuran gitu udah dalam satu paket tinggal diangetin, itu aku udah stok. Dan juga kita juga di sini bisa kayak semacam delivery untuk bahan-bahan makanan, delivery makanan juga. Kalau delivery itu boleh, jadi aku cuman boleh buka pintu dikit ambil delivery terus masuk lagi, kayak gitu tuh boleh. Jadinya makanan semua aku urus sendiri, kecuali buat kalian yang short term visit dan kuarantinnya harus di fasilitas pemerintah, itu makanannya dikasih pemerintah Korea sehari 3 kali kalau nggak salah, dalam bentuk kayak dosirak atau bento gitu. Nah, biayanya berapa Kak Nat? Ini tuh banyak banget ditanyain ke aku. Kalau aku kan self quarantine di apartemen aku sendiri, aku bayar sewa apartemen aku sendiri. Jadinya kalau aku sih nggak bayar ke pemerintah, nggak bayar apa-apa. Tapi kalau yang kesini dengan short term visa, apalagi yang bisnis, karena kalau bisnis kan berarti kalian nggak punya tempat tinggal di sini, itu harus karantina di fasilitas pemerintah, alias biasanya sih hotel-hotel yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah ini tuh biayanya setahu aku 100-150 ribu won sehari, sudah termasuk makan 3 kali sehari dan juga biaya kamarnya. Dan kalian kalau di hotel juga cuman boleh di kamar hotel itu aja, nggak boleh keluar kemana-mana. Dan juga setahu aku untuk saat ini visa turis itu belum boleh masuk ke Korea. Kalian cuman boleh masuk ke Korea dengan visa bisnis ataupun visa kunjungan keluarga untuk yang short term visit, ataupun visa diplomat atau visa kunjungan negara, itu boleh masuk Korea. Kalau untuk semata-mata hanya turis saja atau kalian yang punya multiple visa, itu tuh nggak boleh masuk untuk saat ini. Kalian harus bikin visa baru untuk bisa masuk ke Korea di masa-masa COVID seperti ini. Nah gitu aja sih sebenarnya tentang kuarantin di Korea. Dan aku juga baru hari keempat, jadinya juga aku masih happy-happy aja. Terutama karena aku kan anak rumahan ya, jadi nggak keluar rumah juga nggak apa-apa. Dan terlebih lagi di Korea tuh lagi dingin banget pas aku nyampe, jadinya aku bersyukur banget harus kuarantin, jadi nggak harus keluar rumah. Karena bener-bener sampai yang minus 17, terus real feel-nya itu minus 23. Bisa bayangin gak guys? Kalian kayak kemarin kalau lihat story aku di Instagram juga, sampai botol minum yang aku pesan dari online tuh datang dalam keadaan beku, bener-bener es yang keras banget gitu loh. Saking dinginnya di luar, kalian bisa bayangin gak sih? Untung banget aku kuarantin, jadi aku masih betah-betah aja sih kuarantin di rumah. Kan di rumah juga ada laptop, ada Nintendo, ya ada hiburan aku tersendiri lah di rumah. Bikin video juga, ngedit video juga gitu kan ya. Dan aku mungkin bakal update lagi nanti kalau misalnya kalian masih penasaran di akhir kuarantin, kalau bisa aku bakal update lagi untuk kalian. Dan makanya itu jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga thumbs up to this video. Leave some comments kalau misalnya kalian mau tahu kelanjutan kuarantin ini bagaimana. Dan I thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.